Malam ini kita akan banyak sekali nanti mendapatkan informasi ya, dari kakak-kakak tim admission yang tentu aja sudah memiliki beberapa tahun pengalaman ya, dalam membantu teman-teman dari Tibra seperti itu untuk mendapatkan LOA di banyak banget kampus top dunia, seperti itu ya. Termasuk kalau di Australia, di University Top Australia, The Group of Eight, seperti itu kita udah banyak banget nih yang jadi student dari Tibra yang kita daftarkan seperti itu ya. Nah, kemudian juga kampus-kampus di UK, kampus-kampus lainnya di banyak negara, karena Tibra sendiri kita udah partner dengan so many university, seperti itu ya. Nah, tetapi sebelum malam ini kita bertemu dengan dua of our very special and beautiful speakers malam ini yang akan nanti ketemu dengan kakak-kakak seperti itu. Aku pengen tahu dulu nih untuk yang sudah hadir di sini seperti itu, ini apakah pertama kali event dengan Tibra? Dan kira-kira kalau kakak-kakak yang hadir ini pengen mendaftar ke negara dan kampus mana? Seperti itu ya, siapa tahu udah tahu ya kampus mana aja yang pengen didaftar dan kira-kira nanti pengen daftar kemana kayak gitu. Boleh dong ditaruh di kolom chat untuk yang sudah hadir ya. Mungkin tujuannya sama denganku ke University of Melbourne. Di situ karena dulu aku University of Melbourne untuk kuliahnya, untuk master degree-nya. Tapi mungkin bisa juga sama dengan nanti ada Kak Iva di sini dari UCL ya, di UK. Boleh yuk, tolong ditaruh di kolom komentar. Kita pengen lihat kakak-kakak tujuannya itu pengen ke kampus mana aja. Oke, aku menunggu nih di chat. Kira-kira ada yang tertarik ke Australia atau mungkin ke UK? Oke, Kyoto University. Wow, interesting ya. Kayak gitu, kita juga punya student yang daftar di Kyoto, tapi dengan beasiswa tuh max seperti itu ya. Pertama kali event Tibra, pengen ke Edinburgh. Oke, Kak Fuji, thank you. Manchester, amin. Aku aminkan Kak, seperti itu ya. KTH juga, yes, oke. Kak Dava ke University of Melbourne. Oke, Bismillah nanti bisa di situ dan kita akan jadi alumni ya Kak ya. Di mana aja yang penting keterima. Wah Kak Peti, nggak boleh gitu Kak. Harus pilih nih kampus yang top banget, yang sesuai seperti itu ya. Dengan nanti eligibility secara akademik maupun dari profil lainnya. Kak Nurul ke UCL nih. Wah pengen jadi alumni UCL juga nih bersama dengan Kak Iva ya Kak Nurul. Baik. Oke, first time join event Tibra. Thank you Kak Melanie untuk joining. Pengen ke Leiden di Belanda ya. Very good. Oke, Cambridge. Wah, UCL kayaknya ini banget ya Kak ya, populer banget nih untuk student malam ini. Nanti boleh bisa tanya juga ke Kak Iva gimana sih prosesnya dulu Kak Iva pendaftaran ke UCL dan bisa mungkin di-spill oleh Kak Iva nanti ya. Kira-kira pengalaman di UCL itu seperti apa? Kayak gitu ya. Oke. Oh, ternyata Melbourne nggak kalah nih, Kaifa. Melbourne juga ada seperti itu. Yes. Nah, untuk yang pengen ke Melbourne, kalau yang mengikuti Instagramnya Tibra, follow IG-nya Tibra, di situ kita ada event lain kayak gitu nanti khusus ngebahas University of Melbourne versus University of New South Wales di Sydney. Jadi nanti kita akan ngobrolin. Nah, kalau kakak-kakak yang tadi bilangnya pengen ke Melbourne atau mungkin ke UNSW, seperti itu boleh banget join event itu juga ya. It will be in this month kayak gitu. Dan itu nanti bisa share juga dan tanya-tanya juga gimana proses pendaftaran ke Melbourne University dan UNSW dan gimana sih rasanya jadi student di situ. Siap. Oke, Kak Hayu ke New Zealand. Wah, ke Hungary juga. Very good. Oke. Thank you very much kakak-kakak. Terima kasih untuk semua yang sudah menuliskan tadi tujuan university-nya. Semoga nih yang daftar yang daftar acara ini nanti jadi manifestasi ke depannya bisa juga ya sekolah di situ. Siap. Oke. Nah, acara kita malam ini akan diisi oleh dua orang pembicara kita di sini. Tapi sebelum masuk ke situ, aku pengen minta dong untuk kakak-kakak di sini yang hadir bisa menyalakan kameranya ya. Jadi kita pengen lihat nih Kak Hayu nih gimana sih kayak gitu Kak Putri, Kak Viola nih bagaimana
gimana, kayak gitu ya. Jadi boleh silakan dinyalakan biar kita nanti bisa punya, apa namanya, sesi yang lebih interaktif, seperti itu ya. Oke, nah malam ini kita akan ditemani oleh 2 expert admission dari Tibra, ada Kak Iva dan Kak Ate di sini. Halo, selamat malam Kak Iva dan Kak Ate. Malam Kak Taya, Halo, malam Kak Kak Ate. Taya, Kak Iva. Selamat malam Kakak-kakak. Oke, Kak Iva, apa kabar Kak Iva? Alhamdulillah baik Kak Taya. Sibuk hari ini. How are you Kak Taya? Very good dan yes quite busy ya Kak. Kayak sekarang kita sedang ada, apa namanya, banyak interview kakak-kakak untuk beasiswa LPDP ya, dan juga, kita sedang mempersiapkan nih untuk mentoring untuk beasiswa Erasmus. Kalau tadi ada yang pengen ke Europe tadi itu, ke misalnya let's say Hungary dan lain-lain, boleh dicek juga ya beasiswa itu. Oke, thank you, Kak Iva. Nah, kita juga ada Kak Ate di sini. Halo Kak Ate, apa kabar? Halo Kak Taya, Alhamdulillah kabar baik. How about you Kak Taya? Eee, very good. So, happy and excited ya, Kak, ya, kita bisa, apa, berbagi room untuk webinar malam ini nih, Kak Ate. Siap, thank you. So, teman-teman, di sini ada Kak Iva dan Kak Ate yang malam ini akan, mempresentasikan ya, dan memberikan tips bagaimana cara untuk ngedapetin LOA. Dan for your information, Kak Iva dan Kak Ate ini mereka adalah, 2 tim admission-nya Tibra yang seperti aku tadi sebutkan, membantu banyak sekali student kita untuk dapetin LOA dan Kak Ate juga sudah mendapatkan UK Certified Counselor, sertifikasi ya yang pastinya membuat Kak Ate lebih, how to say ya, terbukti kayak gitu, ada validasi untuk menjadi seorang agen dan Kak Iva juga soon akan segera mengambil sertifikasi ini ya. Nah, tidak perlu berlama-lama kita akan langsung sambut Kak Ate di sini yang akan pertama memberikan materinya terkait dengan how to get the LOA, seperti itu ya. So, silakan Kak Ate, time is yours. Thank you Kak Taya. Halo teman-teman semua, selamat malam. And thank you for having me Kak Taya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya di hari Jumat malam ini buat hadir di Versi Tibra dan kita mau ngobrol-ngobrol terkait how to get the LOA from your dream university dan nanti akan dilanjutkan oleh Kak Iva yang akan sedikit ngomongin terkait scholarship dan juga a bit of information related to ESSA ya Kak Iva ya. Oke, nah tadi seru banget sih di awal kita udah lihat teman-teman tuh mau ke negara mana aja dan kampus tujuannya mana aja and it's very diverse. Kalau aku lihat ada yang mau ke UK, Australia, ada yang ke Europe juga. Tadi aku lihat ada yang ke KTH, di Sweden, we've got Hungary as well. Ada banyak banget pilihan kampus teman-teman yang di-mention tadi. It's super cool dan excited juga karena ternyata teman-teman udah punya apa ya, gambaran nih mau ke kampus mana. And this evening, I will discuss a little bit with you guys terkait gimana sih caranya kita bisa dapat LOE dari kampus tujuan yang kita mau dan apa aja yang perlu disiapkan. Oke, let me share my screen. Wait a second. Is it visible? I'm sharing my Canva account. Is it visible? Yes, Kak Mana Ate. ya? Alright, cool. Thank you. Oke teman-teman, nah jadi mungkin sebelum kita mulai lebih detail terkait university admission, terus spesifikasi dari masing-masing jurusan, pilihan kampusnya, pilihan jurusannya itu seperti apa. Jadi mungkin I would like to give you a little bit of idea, kira-kira kalau misalnya kita mau mendaftar ke kampus, itu syarat wajibnya apa aja sih? Dan ini adalah pertanyaan yang paling sering banyak ditanyakan. Nah, jadi di awal aku mau kasih highlight sedikit jadi buat teman-teman yang mau mendaftar di kampus luar negeri, sebenarnya syaratnya itu nggak beda jauh sih kalau kita mau daftar di kampus di Indonesia. Jadi syarat wajibnya itu adalah harus ada ijazah dan transkrip itu pasti ya. Nah lalu ada IELTS teman-teman. Nah IELTS ini non-negotiable. Ya, jadi IELTS ini non-negotiable, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau IELTS-nya 6,5 berarti harus 6,5. Kalau IELTS-nya harus 7 berarti harus 7. Oke, because we are international students, jadi IELTS ini wajib. Lalu kemudian ada personal statement atau essay yang nantinya akan dibahas lebih detail oleh Kak Iva. But just going to give you a little bit of idea of personal statement. Jadi ini adalah essay yang harus teman-teman siapkan untuk mendaftar ke universitas, in which you have to explain
kira-kira kenapa sih teman-teman tuh mau kuliah di jurusan ini dan kenapa pilihnya kampus tersebut gitu. And then tadi ya ijazah dan transkrip ini wajib and make sure it is translated in English kalau belum bilingual ijazah dan transkripnya. And then we have reference letter atau surat rekomendasi dan terakhir itu ada curriculum vitae. Nah, ini adalah general requirements yang harus teman-teman penuhi untuk mendaftar ke kampus di luar negeri. Regardless the country ya, teman-teman, baik ke Australia, the UK, Canada, US, Europe, South Korea, Japan, dan negara-negara lainnya, pasti syarat wajibnya itu adalah ke 5 poin ini. Gitu. Okay, so bear in mind ini adalah dokumen-dokumen yang wajib teman-teman siapkan. So this is kind of like the minimum requirements. Nah, untuk detailnya atau spesifikasinya lagi, nanti biasanya tergantung dari kampus dan jurusan yang teman-teman pilih. Gitu. Nah, Tibra tuh bisa bantu ke kampus mana aja sih? Nah, tadi di kolom chatbox teman-teman udah mention kayak mau ke kampus, ada yang mau ke Edinburgh, ada yang mau ke UCL, tadi ada yang ke Melbourne juga, ada yang Manchester, KTH, and then Melbourne, UNSW, Sheffield, Glasgow, itu kita bisa bantuin ke kampus-kampus tersebut. Nah, ini beberapa kampus yang paling banyak dituju oleh studentnya Tibra. Edinburgh itu banyak banget yang ke sana dari Tibra. And then we've got Bristol, Melbourne juga lumayan banyak, UNSW, dan masih banyak yang lainnya. And I also saw there is someone yang kayaknya tadi mau ke New Zealand. Di New Zealand tuh ada University of Auckland, kita bisa bantuin juga daftar ke kampus itu. Atau Victoria Wellington, itu ada di Auckland, kita bisa bantuin juga. Ada Otago, ada Waikato, itu kita bisa bantuin. So basically like all universities in New Zealand and Australia, we can assist you with all the application. While in the UK, mostly kita bisa semua kecuali Oxbridge, Oxford, Cambridge, and then LSE, lalu kemudian Imperial College, London, and UCL juga. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih detail terkait University Partner Tibra, feel free to message our team. Nanti kita akan informasikan ke teman-teman, kita bisa bantu ke kampus mana aja, because like we have literally a lot. Jadi I cannot mention one by one. Nanti kita bisa share aja list Unipartner Tibra. And this is basically what we actually offer di Tibra. Jadi buat teman-teman yang emang mau persiapan untuk LOE, biasanya kita bantuin dari awal banget, dari mulai pemilihan kampus, jurusan, and we also assist you with all documents preparation related to your university application. Gitu. Jadi misalnya di kampus yang teman-teman mau, itu butuh essay, butuh personal statement. Kita akan bantu proofread. And then kalau misalnya di kampus teman-teman ternyata perlu interview, nah itu kita ada juga mock interviewnya. So we actually assist you with all the requirements yang diperlukan oleh universitasnya. And then we have a lot of workshops, and then webinars as well. Salah satunya seperti yang malam ini. Jadi topiknya pun beragam. Kalau malam ini kita general ke admission and then scholarship, but then ada yang fokusnya ke mock interview, lalu ada yang fokusnya ke scholarship tertentu, kayak misalnya pernah ada workshop atau webinar tentang chevening, khusus chevening aja, lalu LPDP aja, SCSGP, jadi ada cukup banyak workshop and you guys can definitely join the workshop. And untuk semua application ke Unipartner Tibra itu bisa direct university application, it means teman-teman tuh nggak perlu daftar manual di websitenya kampus gitu. Jadi semua akan dihandle sama tim Tibra. And we also assist you with all the visa application processes. Jadi ini beberapa step yang biasa kita bantuin untuk teman-teman di Tibra untuk apply ke university. And this is a little bit information related to documents yang teman-teman perlukan. Tadi ada paspor, lalu ada IELTS juga, ini wajib. Jadi dokumen itu harus disiapkan atau di-scan dengan rapih dan jelas, teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya dokumen kita nggak jelas atau ngeblur gitu pas scanning, itu memperlambat proses admission di kampusnya, biasanya gitu. Jadi mereka akan minta kita kirim ulang dan lain sebagainya. So make sure when you submit your application to the uni atau ketika teman-teman menyiapkan dokumen untuk university application, make sure kalau semua datanya itu atau dokumennya teman-teman itu terlihat jelas. Seperti itu.
And this is an example of document Tunggu preparation. saya. Kalau hello, is someone speaking? Sorry. Oke, I'm going to continue ya Kak Taya. Nah, kalau tadi ini sebenarnya lebih ke beberapa dokumen preparation yang biasanya kita bantuin ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang mau apply ke university, biasanya kita akan assist literally all documents. Dan buat yang PhD, khusus buat yang PhD, biasanya kita akan bantuin teman-teman untuk cek research proposal teman-teman, lalu kemudian emailing professor itu juga akan kita bantuin untuk proofread gitu. So we basically like assist you with everything from A to Z. This is an example of how we assist all the students related to essay. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran gimana sih kalau mentoring di Tibra, kurang lebih seperti ini. Jadi essay-nya akan jadi warna-warni dengan feedback-feedback yang dikasih oleh mentornya. So that's a little bit about mentoring di Tibra. Nah, tadi itu sedikit terkait admission in general dan juga mentoring di Tibra ya, teman-teman. Nah, aku mau masuk sedikit ke bagian yang sering bikin kita galau. And I know it's not easy buat dapetin kampus atau jurusan yang sesuai dengan yang kita mau, gitu. Nah, sekarang kita mau diskusi sedikit gimana sih caranya kita pilih universitas di luar negeri dan juga jurusan yang jumlahnya beribu-ribu itu. Jadi pasti teman-teman kalau kalau searching tuh bingung kan karena banyak banget gitu. Nah, di sini ada sedikit tips dan trik buat teman-teman yang mau milih kampus. Ini dari kampus dulu ya, teman-teman. First thing first, you can actually identify from the university location. Jadi salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan di awal untuk menavigasi kira-kira mau ke kampus mana ya, mungkin bisa dimulai dari negara tujuan atau lokasi kampusnya. Misal, Kak Taya ini tadi udah sempat di-mention ya, Kak Taya itu mau ke Melbourne gitu, karena misalnya Kak Taya maunya ke Australia gitu. Atau misalnya kayak Kak Iva, kenapa di UCL ya, karena Kak Iva maunya ke UK. And you can do that. Jadi teman-teman bisa bisa tentukan misalnya negaranya mau negara A, and then of course you have the answer kan, dan punya reasonnya kenapa pilihnya misalnya UK gitu. Nah, setelah nanti teman-teman memilih location dari university-nya, let's say di UK nih. Nah, terus teman-teman narrowing down ke university offering your favorite subject. Jadi misalnya di UK ini, kampus mana sih yang punya jurusan education misalnya? Pasti ada banyak dong. Gitu. Nah, teman-teman narrowing down kampus-kampus mana aja yang punya jurusan education yang spesifik misalnya. Kalau kayak Kak Iva misalnya international education, sorry, educational development, right? Educational development. Sebentar Kak. Oke, aku lanjut lagi ya. Oke, misalnya kayak tadi Kak Iva mau fokusnya di international education, sorry, educational development. Nah, berarti teman-teman cari kira-kira kampus mana yang punya program educational development. Gitu. Nah, setelah itu, setelah teman-teman tahu nih, oke, misalnya ada 10 kampus yang punya educational development. Lalu teman-teman bisa cek lagi, university rankingnya itu gimana sih dari 10 ini kira-kira mana yang secara ranking dan reputasi itu paling bagus buat jurusan tersebut. Gitu. Jadi makin spesifik lagi kan pilihannya. Setelah ranking dan reputasi, of course teman-teman juga harus lihat coursesnya. Apakah mata kuliahnya itu cocok atau tidak sama yang ingin teman-teman pelajari. Gitu. Semuanya mungkin educational development, tapi pas kita baca mata kuliahnya ternyata di kampus yang rankingnya tinggi itu nggak cocok misalnya, berarti nggak perlu diambil pilihan itu. Gitu. Oke, so I'm going to give you the example how we can choose. Ini sedikit contoh, tapi sebenarnya teman-teman nggak perlu bikin dengan format ini sih. It's just an example aja ya. Jadi misalnya, oke, misalnya di sini kita udah tentukan mau negara mana. Let's say Australia misalnya. Lalu kita narrowing down jurusannya. Oke, educational leadership ada di kampus mana aja misalnya. Ada di New South Wales, Queensland, for example, and then Melbourne. Terus ada di Sydney dan juga di Adelaide, for example. Nah, dari 5 kampus ini, kira-kira secara ranking mana nih yang paling bagus?
Kayak misalnya Melbourne, UNSW, Sydney misal. Nah, setelah kita pelajari courses-nya, ini yang paling penting sebenarnya. Jadi teman-teman harus lihat kurikulumnya di masing-masing jurusan di kampus tersebut. Oke, nah dari mana kita bisa dapat informasi tersebut? Dari website. So the best thing about website kampus di luar negeri, mereka tuh detail banget kasih informasinya. Termasuk kayak kita harus ambil berapa SKS atau kredit ya kalau di sana bahasanya unit. Kita harus ambil berapa kredit, lalu kemudian yang mata kuliah wajib mana aja, mata kuliah pilihan mana aja, itu semuanya diinformasikan di website mereka. So it's very easy buat kita menentukan kira-kira mana sih yang paling cocok sama kita gitu. Nah, sebagai contoh misalnya ini, jadi di sini setelah di narrowing down dari beberapa opsi tadi, ternyata pilihan pertamanya jatuh ke New South Wales, for example. Nah, untuk jurusan Educational Leadership, ini adalah courses yang ditawarkan di jurusan itu. Oke, nah lalu setelah itu, teman-teman bisa lihat dari courses ini, kira-kira mana yang akan teman-teman ambil coursesnya. Karena kan pasti ada yang mandatory atau wajib diambil, sama yang elektif. Kalau mandatory kan harus diambil kan ya, mau nggak mau gitu. Tapi kalau yang elektif, teman-teman tuh bisa pilih kira-kira courses yang mana sih yang bisa atau yang cocok dengan apa yang mau teman-teman pelajari. Gitu. Nah, itu bisa ngebantu banget terutama buat teman-teman yang mau apply scholarship. Karena kita kan harus kasih alasan yang jelas kenapa kita pilih kampus tersebut ya. And mentioning the courses, it can be very helpful for your SID scholarship. Gitu. Nanti detailnya sama Kak Iva ya. Tapi that's a little bit idea. Nah, ini di sini ada contoh sedikit juga. Kenapa aku masukin di sini Universitas Negeri Jakarta as a comparison? Sebenarnya bukan comparison yang gimana-gimana sih. Tapi ini just in case, terutama buat teman-teman yang mau apply scholarship nantinya ya. Sedikit bocoran, kadang tuh suka ada pertanyaan iseng, kayak kenapa nggak kuliah di Indonesia aja? Kenapa harus ke luar negeri gitu? Kan di luar negeri lebih mahal misalnya. Nah, jadi ini buat jaga-jaga atau buat mempersiapkan kalau teman-teman nanti dapat pertanyaan interview seperti itu. So we can actually compare kampus-kampus di Indonesia yang punya jurusan serupa, and then you can also check their courses. Gitu. Jadi, oke, misalnya punya jurusan Educational Leadership itu ada di UNJ misalnya, tapi ini lebih ke manajemen pendidikannya, not really like leading the educational organization, for example. Jadi di sini teman-teman bisa bandingkan, oke, adanya tuh manajemen pendidikan dengan mata kuliahnya ini aja. Gitu. Sedangkan kalau misalnya di luar negeri ternyata lebih spesifik nih dan kita lebih cocok kalau ambil kursus yang di luar negeri. So that's a little bit tips buat teman-teman yang mungkin ingin mendaftar beasiswa regardless the scholarship ya. Gitu. Jadi just in case aja, you get a questions related to kenapa nggak kuliah di Indonesia aja, kenapa harus keluar. Gitu. So you have the answer at least. Karena ya setelah di riset kampus di Indonesia ternyata secara mata kuliah, secara materi pembelajaran ternyata nggak ada yang klik banget gitu. Jadi lebih kliknya ternyata sama yang UNSW ini daripada yang di Indonesia. Gitu. Jadi itu sebagai gambaran umum aja gimana sih caranya teman-teman menentukan program atau jurusan plus universitasnya. Gitu. Jadi apa ya bisa dibilang sebenarnya proses ini tuh yang paling lama sih untuk dilakukan karena banyak pilihannya dan mau nggak mau kita harus cek satu-satu kan ya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya bisa do the research earlier then please do it. Kalau misalnya teman-teman udah menemukan yang cocok itu biasanya nanti pas teman-teman bikin essay scholarship, bikin essay untuk ke kampus itu udah lebih enak. Jadi teman-teman tahu kenapa pilihnya kampus A, kenapa pilihnya jurusan A gitu. So that's a little bit information buat teman-teman yang sedang mungkin galau untuk menentukan kampus dan jurusan. Semoga itu membantu karena ini cukup signifikan ya teman-teman untuk essay dan juga scholarship application teman-teman nanti. Gitu.
Oke, dari aku itu aja. Nah, ini ada aku dan Kak Iva. Jadi, if you guys have any questions related to the university application and how to choose the major dan juga courses, itu boleh banget didiskusiin dengan Ate ataupun sama Kak Iva. And also related to pendaftaran ke kampus, atau kalau misalnya udah tahu mau ke kampus mana tapi masih belum yakin misalnya, masih galau, boleh banget. Kita akan happy mendengarkan kegalauan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan silakan. And if you have any questions, feel free to drop it on the chat box. So that's it from me. Thank you so much, Kak Taya and Kak Iva also. I'm going to give the microphone back to Kak Taya. Thank you. Thank you Kak Ate atas presentasinya ya. Jadi untuk tadi ada yang menyebutkan yang penting diterima Kak di mana aja. Gak apa-apa Kak. Sekarang Kak Ate udah spill gimana sih cara cari kampus yang tepat ya kayak gitu. Termasuk tadi salah satunya itu adalah mengecek secara detail ya kakak-kakak terkait dengan kurikulum atau subjek dan mata kuliah yang ditawarkan kayak gitu. Karena ada beberapa jurusan kayak gitu di luar itu yang jurusannya itu exactly has the same name, tapi ternyata mereka di situ menawarkan pelajaran mata kuliah itu yang totally different. Jadi biar nanti nggak salah pilih jurusan seperti itu ya. Sip, thank you very much Kak Ate for the presentation. Thank you for that. And also kita akan menyambut nih our second presentation. Ada Kak Iva di sini. Kak Iva ini akan berbagi tips terkait beberapa dokumen yang nanti diperlukan dan gimana sih biar dokumennya kakak-kakak ini stand out ya, kayak gitu, biar langsung bisa diterima di university, seperti itu. Oke, thank you. Next, Kak Iva, silakan Kak Iva. Yes, terima kasih Kak Taya. Thank you juga Kak Ate tadi sudah menjelaskan banyak hal tentang bagaimana cara memilih university ya. Saya pakai presentasi ini aja ya Kak Ate, minta tolong ya. Ya, Oke. langsung aja Kak. Right. Lanjutannya adalah kita masuk ke which scholarship I apply. Mungkin sebagian besar teman-teman di sini nggak sebagian besar sih, sebagian mungkin ya. Sebagian mungkin sedang dalam proses mendaftar beasiswa, lagi nunggu pengumuman. Entah itu Chevening, entah itu LPDP yang sekarang sudah masuk ke tahap interview gitu ya, lagi nungguin jadwal interviewnya mungkin atau sudah dapat jadwalnya gitu ya. Tapi ada juga yang belum gitu, yang mau baru mulai gitu ya, baru mulai dan bingung scholarship-nya yang mana. Scholarship ada banyak teman yang terdekat yang akan buka kalau tidak salah ada SISGP. Nah, itu teman-teman bisa cek juga, itu beasiswa ke Eropa, ke Swedia. Tapi jurusannya biasanya spesifik sekali. Jadi hanya yang ada di list mereka dan proses pendaftarannya memang unfortunately harus dilakukan sendiri untuk kampusnya gitu, nggak bisa pakai nggak bisa lewat institusi atau organisasi atau agent dan semacamnya gitu, karena mereka punya portal sendiri. Kemudian kita harus mendaftar langsung dari situ gitu. Untuk beasiswa yang lain nanti ke depan akan buka lagi Australian Award Scholarship, Fulbright juga. Kemudian nanti awal tahun ada LPDP. Jadi teman-teman silahkan coba cari beasiswa mana yang mungkin cocok untuk teman-teman gitu. Nah, belakangan ini banyak yang mencoba mencari beasiswa tapi pengennya nggak pulang gitu ya, which is not, which is not wrong. Kalau memang maksudnya apa, ada orang-orang yang berniatan seperti itu. Tapi mungkin saya perlu ingatkan bahwa biasanya scholarship itu meminta kontribusi kita kembali gitu. Jadi ada, akan sangat jarang gitu. Jadi kalau teman-teman berkeinginan untuk berangkat tapi nggak pulang, nah itu mungkin akan lebih challenging untuk memilihnya gitu, beasiswa yang mana. Karena biasanya mereka akan meminta kita pulang kembali seperti AAS, LPDP, Chevening juga kita harus pulang ke Indonesia dulu untuk berkontribusi dulu gitu. Sekian tahun sesuai dengan perjanjiannya gitu, sesuai dengan kontrak beasiswanya. Jadi silahkan teman-teman nanti sesudah webinar ini mulai semedi gitu ya, kira-kira saya mau daftar beasiswanya yang mana gitu ya, terus kampusnya yang mana gitu, have a think gitu, karena itu keputusan besar teman gitu. Jadi mungkin kita sering kali lihat di sosial media tuh terglorifikasi gitu ya, everything looks great, well everything looks great when it's great gitu. Tapi yang tidak diceritakan adalah bisa jadi kita merasa kesepian loh di sana, nggak ada temen. Kemudian academically demanding gitu. Apalagi kalau teman-teman memilih kampus yang
top biasanya. Kalau di UK ada namanya Russell Group, jadi kampus-kampus yang memang masuk top university in the UK. Australia ada Group of Eight, sama kampus-kampus topnya. Kalau di US kita bilangnya Ivy League. Apalagi kalau teman-teman masuk ke kampus yang seperti itu gitu, itu academically highly demanding gitu. Jadi akan menjadi tantangan tersendiri juga kalau teman-teman sebelumnya memang kuliahnya di dalam negeri berbahasa Indonesia gitu. Jadi pasti akan challenging PR bahasanya, PR budayanya dan segala macam. So worth to think about it gitu. Jadi dipikirkan baik apakah memang benar mau kuliah lagi dengan beasiswa atau tidak, kemudian kampusnya yang mana, seperti yang tadi Kak Ate sampaikan cara memilih mana nih yang relevan untuk kita gitu. Nah, tapi specifically in my part, saya akan bicara tentang tadi yang sudah disampaikan Kak Taya, dokumen-dokumen yang kita perlukan, terutama terkait dengan pendaftaran ke kampusnya gitu. Next slide Kak Ate, please. Thank you. Oke, nah kita masuk ke how to write an outstanding personal statement. Mungkin juga ada teman-teman di sini yang pertama kali ini mau daftar kampus gitu ya. Terus baru personal statement tuh apa sih gitu. Jadi personal statement ini adalah sebuah tulisan ya atau essay yang kita kirimkan ke university gitu untuk yang juga menjadi syarat kita mendaftar kampus di luar negeri gitu. Nah, apakah itu wajib atau tidak? Nah, kita akan bahas nih di sini. Yang pertama pertanyaannya bervariasi, depend on the university. Mostly pertanyaannya kurang lebih tidak terlalu berbeda gitu. Biasanya ada yang sangat spesifik tambahan aja, tapi umumnya mereka akan minta, kenapa sih kamu mau kuliah di sini, jurusan ini, and then apa yang menarik dari program ini di kampus ini sehingga kita pengen kuliah di situ. Kemudian sesudah lulus rencananya seperti apa. So most of university will ask you to answer that questions gitu. Nah, perbedaannya biasanya kalau teman-teman ambil jurusan yang kelihatan banget gitu ya, misalnya ambil MSc in Nutrition and Diabetics di UCL tuh ada kok nggak salah. Mereka minta tambahan essay lagi teman-teman. Itu namanya written example. Jadi contoh tulisan dalam berbahasa Inggris gitu, tulisan akademik dalam bahasa Inggris. Any kind of issue related to nutrition and diabetics. Jadi harus ada 2 essay yang dilampirkan gitu. Ada juga yang di personal statement sendiri ada tambahan misalnya please mention any specific research atau misalnya research topic yang kalian mau lakukan di university, tapi biasanya jarang gitu. Umumnya pasti kenapa mau kuliah ini, di program ini, di kampus ini, kemudian apa yang akan dilakukan gitu. Dan biasanya 500 sampai 600 kata atau sekitar 3.000 karakter gitu ya. Kemudian harus tulisan sendiri, ada formatnya masing-masing tergantung university, ada yang minta strict misalnya fontnya harus sekian, harus double space, harus A4 paper, nah ikuti gitu. Kemudian untuk teman-teman yang mendaftar di kampus di Inggris, UK Universities, maka personal statement ini, satu essay ini adalah hukumnya wajib gitu. Jadi nggak boleh nggak ngumpulin, harus bikin gitu. Jadi memang di UK University kita harus bikin ini gitu. Berbeda lagi untuk US Universities, biasanya minta satu, namanya agak beda tapi intinya sama, statement of purpose. Dan biasanya atau motion letter gitu. Dan biasanya ada essay kecil-kecil tambahan, ada prompt questions. Itu yang teman-teman harus siapkan kalau di US biasanya. Kemudian Australian University sifatnya sebetulnya optional ya, tapi mereka akan suka kalau teman-teman attach satu gitu, apalagi kalau teman-teman jurusan S1-nya tidak linear dengan S2 atau S3 yang akan di-apply ini gitu. Maka sebaiknya menuliskan personal statement atau membuat essay ini gitu. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Jadi secara administrasi Australia memang lebih sederhana ya gitu. Tapi bisa jadi nih, misalnya kita ngumpulin semua requirement-nya tapi university-nya minta, itu juga bisa jadi gitu. Tapi biasanya kalau S1 dan S2-nya linear biasanya tidak akan minta juga kalau kita nggak ngumpulkan gitu. Next slide.
Oke, biasanya pertanyaannya apa sih yang tadi saya sampaikan? How are you interested in the field of study? Kemudian kenapa sih mau program ini? Sudah compare belum dengan university in your home country? Nah, karena beberapa universitas ini spesifik karena berpikir bahwa ya kalau di negara kamu sudah ada, kenapa harus ke negara kami gitu loh. Gitu. Dan karena adanya banyak kasus di mana student itu nggak genuine gitu ya. Jadi mereka berangkat mau kuliah gitu, tapi ternyata di sana ganti visanya dan segala macam, and that's not good gitu. And thank Indonesia itu reputasinya bagus ya di UK maupun di Australia karena kita semua studentnya biasanya genuine, jadi nggak nakal gitu. Sehingga proses visa kita juga tidak sulit, apalagi kalau kita sudah dapat sponsor atau beasiswa gitu. Di negara-negara lain biasanya seperti India dan Nepal itu mereka makin sulit untuk dapat visa, even for student visa. Kenapa? Karena banyak yang tidak genuine itu. Gitu. Kalau kita ke sini-sini semakin baik karena memang orangnya jujur-jujur juga ya, maksudnya nggak nakal-nakal gitu. So far gitu. Kemudian apakah ada particular things about the university or that appeal to you? Yang mana nih? Boleh disebutkan modul-modulnya atau coursesnya gitu. Karena memang mungkin teman-teman memilih satu jurusan karena memang mata kuliahnya itu cocok gitu, sesuai dengan kebutuhannya teman-teman gitu. Kemudian bagaimana kita bisa menggunakan knowledge and skill yang kita dapat sudah kuliah di situ. So what's your after study plan after study plan-nya ngapain gitu. Jadi mereka juga pengen tahu tuh, karena mereka nggak mau kita belajar sia-sia gitu. Nantinya mau kemana dan apakah memang contoh kalau misalnya kita mau jadi konsultan gitu ya. Saya kuliahnya jurusan ini gitu. Nah, mereka mungkin sudah mendesain kurikulum itu memang untuk guru aja misalnya, bukan untuk konsultan gitu. Nah, mereka pun akan assess bagian itu teman-teman gitu. Maka penting untuk mereka tahu after study plan kita. Oke, next. Oke, mereka biasanya mencari apa sih? Kenapa kita harus nulis kayak gitu ya? Karena biasanya di university di dalam negeri itu jarang gitu. Ada kampus-kampus yang minta S2 itu kita bikin personal statement tuh ada gitu ya. Cuman pertanyaannya mungkin lebih berbeda dan bahasa Indonesia juga gitu. Tapi sebetulnya apa sih yang mereka lihat? Yang pertama adalah your narrative. Bagaimana kita menceritakan kisah kita yang menunjukkan ketertarikan kita di bidang tersebut gitu. Karena itu penting untuk mereka, karena mereka tahu mereka bisa tahu kita kan nanti akan menjadi international students ya di sana. Nah, jadi kalau kita punya passion tertentu dan ketertarikan yang sangat kuat tentang program tersebut, kecil kemungkinan kita menyerah di tengah jalan gitu. Jadi itu yang sebetulnya mereka mau lihat. Kemudian kontribusi kita apa sejauh ini? When I say contribution, you can refer it to achievement boleh, atau apa sih yang sudah dilakukan sejauh ini? Dan mereka biasanya lebih tertarik melihat what have we done so far, instead of what kind of award that we already granted gitu. Karena kan kalau award, achievement yang seperti itu mereka bisa lihat di CV kita. Karena kita harus mengunggah CV. Tapi what have we done so far yang menunjukkan ketertarikan kita di bidang itu, that's something that they want to see in our story, di tulisan itu gitu. Kemudian self confidence but also humility. Jadi bagaimana kita menuliskan cerita kita tadi yang tertarik di bidang tersebut di jurusan A misalnya, dibawa ranah yang lebih positif, kemudian confidence tapi nggak arogan gitu. Jadi jangan sampai nanti esainya itu justru ngelis penghargaannya teman-teman gitu. Oh, in 2019 I was awarded a best employee misalnya gitu ya in current company. Well, it's not wrong to say that, but the way that you deliver the story it's supposed to be different. Jadi contohnya, misalnya kita mulai cerita gimana sih kita tertarik di bidang engineering misalnya gitu ya. Sampai kemudian teman-teman membuat sebuah sistem kerja gitu di kantor yang membantu banyak di situ kerjanya lebih cepat dan segala macam gitu. Nah, karena itulah teman-teman diberikan sebuah penghargaan. So that award is actually a result of what you have done so far. Nah, kisahnya kan akan beda terdengarnya ya dibandingkan tadi yang kita bilang, oh tahun sekian saya dapat award ini loh, kemudian next year-nya saya dapat penghargaan ini lagi.
Jadi sense-nya juga pas dibaca beda gitu. Nah, itu yang mereka lihat biasanya. Jadi mereka mau lihat apa namanya problem solving kita dari hal-hal ini, termasuk juga cara penulisan kita akademik. Itu kan nulisnya harus secara akademis dan bahasa Inggris ya. Gitu. Bisa nggak kita menyampaikan apa yang kita maksud itu dalam bahasa Inggris dan bisa mereka mengerti. Gitu. Kayak menulis bahasa Inggris tentu saja berbeda dengan bahasa Indonesia. And that's why if you are applying to university partner of Tibra, gitu, teman-teman akan dapat proofreadingnya juga. Kami akan bantu untuk proofread sebelum betul-betul dikumpulkan ke university-nya. Supaya kenapa? Supaya chance untuk keterimanya juga lebih besar. Gitu. Next one, Kak. Oke, nah ini contoh-contoh pertanyaan di dua university, yang dua university ini juga partner Ibra, yang satu dari Edinburgh, yang satu dari University of Warwick. Nah, di Edinburgh biasanya mereka minta, why are you interested in studying at Edinburgh? Why have you chosen this particular program? If you are studying for career development, what are your career plans after study, gitu kan? And how this actually help you or support you to achieve your career goals, gitu. Nah, untuk Edinburgh biasanya minta satu lagi esainya. Jadi nggak cuma personal statement, ada satu lagi itu essay relevant skills and knowledge, gitu. Jadi mereka mau lihat sepanjang sebelumnya, sebelum kita apply university itu atau program itu, ada nggak sih training, workshop, any kind of those apa namanya training skills yang bisa mendukung teman untuk bersiap kuliah lagi, intinya begitu. Tapi biasanya esainya lebih singkat. So that's for Edinburgh. Untuk Warwick biasanya pertanyaannya ini kurang lebih, tapi tetap harus cek juga karena biasanya untuk beberapa program yang andalannya mereka nih, Warwick ini kalau teman-teman kuliahnya di bidang bisnis ya, Warwick is a good university for that and very well known for that. Gitu. Biasanya pertanyaannya, why have you selected this course? What are your motivating factors? How do you see this course benefiting your career later? Terus kemudian, what will you contribute to your cohort? Gitu ya. Jadi maksudnya, keadaan kalian tuh pertanyaannya agak beda ya. Tadi di Edinburgh nggak ada nih, what will you contribute to your cohort? Keberadaan kita as an international student itu akan added value untuk Warwick. Nah, itu biasanya Warwick akan minta seperti itu. Karena untuk mereka ya, I mean, you gain a lot from Warwick. Tapi untuk Warwick sendiri apa nih? Gitu. Nah, itu yang harus dijelaskan juga gitu. That's why it depends on the university. Tapi mostly pertanyaan yang umumnya adalah kenapa program ini, kenapa kampus ini. Gitu. Next one, Kak. Oke. Nah, ini contoh personal statement ya. Salah satu student, dia belajar psychology. Nah, dia mulai dari satu story, very personal story dulu gitu. Jadi di awal diceritakan very personal story where he or she actually experience apa namanya a resistance from the family ketika belajar psychology gitu. Nah, tapi karena itu akhirnya penulis mengambil untuk belajar education untuk S1-nya. Nah, tapi untuk waktu itu juga menyadari bahwa choosing university was a challenge. Jadi di situ mulai there was a question spark gitu ya, a question that intrigue, kok susah ya ternyata choosing a university gitu, karena ternyata nggak semua orang punya privilege untuk kemudian bisa pilih kampus atau program tuh sesuai peminatan mereka gitu. Ya kan mungkin juga ada yang experience-nya begitu ya gitu. Karena kalau saya personally, I was supported by my family, maybe because my parents are teacher. Jadi meskipun ada sedikit paksaan dari orang tua, tapi akhirnya yang menang saya gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak merasakan dilema yang terlalu jauh gitu loh. Paling maksudnya because my choice was waktu itu international relations dan education, dan akhirnya saya ambil education ya nggak apa-apa karena itu one of the options anyway gitu. Nah, cuma di sini penulis menyampaikan nih challenge-nya waktu itu merasa yang sangat personal adalah kesulitan untuk memilih university gitu. Nah, terus kemudian recognizing the potential impact Tibra Overseas Edu was established to provide access dan segala macam. Akhirnya apa namanya?
ada Tibra ini nih gitu untuk membantu choosing university gitu. Jadi mulai cerita dari situ. Next slide, Kak Ate. Nah, baru tuh masuk ke akhirnya nih setelah melakukan riset mana-mana gitu ya, cek-cek kampus, terpilihlah Master of Educational Psychology at UCL gitu. Kenapa? Karena di situ perfectly aligned with goal to formulate strategic planning dan segala macam. Jadi disampaikan aim-nya, goal-nya kita tuh kenapa akhirnya milih kampus A, B atau C gitu. Terus kemudian among the modules offer dari modul-modul yang ditawarkan ada beberapa, sebutkan contohnya apa yang kemudian bisa supporting apa yang akan kita lakukan nanti gitu. Dan ya bagaimana courses atau modul ini, mata kuliah ini bisa membantu kita untuk achieve our end goal nanti sesudah lulus gitu. Next one, Kak. Okay, so that's actually related to the personal statement, but I think we have other one after this, do we? Oke, sudah ya. Right. Oke, jadi itu terkait dengan personal statement. Teman-teman jadi jangan bingung kalau ada istilah personal statement, motivation letter, statement of purpose, basically itu sama aja. Istilahnya yang beda, tapi umumnya disebutnya personal statement atau motivation atau motlet biasanya pada bilang kayak gitu. Nah, jadi jangan bingung itu adalah esai yang kita kirimkan ke kampus untuk mengetahui atau wajibnya ke university karena mereka ingin tahu niat kita tuh mau ngapain sekolah di situ gitu. Dan itu penilaian yang holistik ya kalau di kampus-kampus yang mewajibkan karena mereka nggak cuma lihat dari transkrip ijazah tapi juga cerita kita dan kemudian penulisan kita juga gitu. So hopefully that full teman-teman jadi punya gambaran oh ternyata kalau daftar kampus ke luar negeri itu harus ya bikin yang kayak gini namanya gitu. Mungkin ada yang baru kan dan ini untuk S1, S2 dan S3 juga teman. Jadi biasanya mereka akan tetap minta personal statement gitu, nggak ada pengecualian gitu. Right? Mungkin itu saja aku kembalikan mikrofonnya ke Kak Taya atau kita bisa masuk ke Q&A session mungkin sambil menunggu yang lain gitu ya. Ya, satu lagi. Mungkin teman-teman sambil tunggu Kak Taya kayaknya ada gangguan jaringan. Untuk pendaftaran ke university itu juga ada yang berbayar, ada yang gratis gitu. Jadi tergantung university-nya. Kalau teman-teman ingin belajar persoalan, belajar jurusan ya kayak dengan business finance under business school, biasanya bayar gitu biasanya mostly gitu ya. Kalau university partnernya Tibra bisa digratisin, Kak. Kami usahakan untuk minta waiver. Tapi it depends on the university. Sometimes they will give the waiver, most of the time not. Gitu. Tergantung profil apa studentnya juga biasanya gitu. And we don't know kenapa dia dikasih, kenapa sih ini enggak gitu loh. Jadi memang kebijakan dari university. Biasanya kami pasti usahakan boleh ya gratis ya untuk student ini gitu. Tapi ya itu case by case gitu seperti itu. Right, mungkin kita masuk ke Q&A katanya, silakan. Sip, thank you very much Kak Iva for the presentation ya. Tadi itu sangat komprehensif penjelasan terkait dengan motivation letter, apalagi untuk many university ini akan dibutuhkan seperti itu ya dan biasanya tuh memang sangat personal ngasih tahu background seperti itu ya. Nah, Kak Iva dan Kak Ate, kita ada beberapa pertanyaan di sini di kolom chat box, tapi nanti kita juga akan berikan kesempatan untuk kakak-kakak raise hand dan langsung nih open mic dan bertanya ya, seperti itu. Tapi before that, I want to kasih informasi nih untuk kakak-kakak yang tadi ada bertanya misalnya kalau mau nanti ikut bimbingan di Tibra seperti itu untuk dibantu dapetin LOE-nya tuh gimana kayak gitu ya. Nah, jadi untuk kakak-kakak you can totally go and visit our website tibraoverseas.com di sini ya. Mudah banget cari aja Tibra Overseas di Google pasti akan diarahin ke sini. Nah, nanti kalau yang kakak-kakak sudah bergabung, itu bisa cek program kami, University Pathway Program, namanya seperti itu. Dan di University Pathway ini nanti kakak-kakak bisa pilih ya, kayak gitu. Misalnya nih kakak-kakak membutuhkan bantuan untuk pendaftaran ke
degree yang mana nih kayak gitu. Misalnya untuk uh, bachelor degree-nya tadi yang masih baru lulus dari SMK seperti itu ya, atau misalnya untuk ke doctoral degree kayak gitu ya. It's not really good. Jadi kalau kelihatannya macet, lagging dan lain-lain mohon dimaklumi ya seperti itu. Oke, nah aku kasih contoh aja nih kakak-kakak, misalnya untuk yang pengen nanti dibantu untuk master program seperti itu, kakak-kakak bisa klik aja pada master program ini, akan muncul nanti di situ ada 2 program. Jadi namanya tuh master starter dan master premium. Kayak gitu ya. Good information-nya untuk yang master starter ini gratis kakak-kakak. Jadi kita akan bantu up to 3 institution. Jadi mendaftar ke 3 university yang tentunya itu harus nanti di dalam partnernya Tibra ya, seperti itu. Tadi Kak Ate dan Kak Iva sempat spill nih kampus-kampus top dunia yang jadi partnernya Tibra. Tapi kalau kakak-kakak mau cari informasi mana aja lainnya nanti misalnya yang di New Zealand atau di tempat lain itu boleh banget menghubungi admin kami, nanti akan dibagikan ya link ke list university partnernya Tibra seperti itu. Kemudian apa aja sih yang bisa didapetin kalau kakak-kakak gabung nih di master starternya kayak gitu, itu nanti bisa dibantu ke 3 university. Bisa juga kakak-kakak melakukan dokumen consultation and proofreading umum, baik itu misalnya personal statement, CV atau yang lainnya kayak gitu, dan juga bisa nanti mendapatkan visa assistance in case kakak-kakak ternyata alhamdulillah udah diterima nih di university, udah diterima untuk beasiswanya seperti itu ya. Tapi ada juga program master premium, kakak-kakak bisa dapetin lebih banyak benefit kayak gitu sampai 6 university pendaftarannya dan unlimited untuk consultation dokumennya kayak gitu ya. Jadi mau 5 kali, 10 kali nih untuk misalnya ngebahas reference letter, proofreading statement kayak gitu bisa 20 kali atau lebih, pokoknya unlimited kayak gitu ya. Nanti kakak-kakak juga bisa ada kesempatan untuk didampingi oleh personal mentor yang ini bisa banget untuk mendampingi kakak 24/7 untuk tanya-tanya terkait admissionnya kayak gitu ya. Untuk program doctoral degree juga ada kayak gitu, jadi bisa dibantu nanti mentoring untuk misalnya menulis email ke misalnya profesor atau research proposalnya mau minta second opinion kayak gitu ya, terkait apakah ini udah sesuai nggak ya, seperti itu template-nya dengan kampus A, kampus B, itu bisa banget nanti didiskusikan ya. Jadi kalau yang tertarik langsung aja ke websitenya Tibra dan mentor dan tim admission yang lain seperti itu ya. Oke deh, itu saja untuk itu kita akan langsung masuk ke sesi question and answer nih Kak Iva dan Kak Ate. Jadi yang mau bertanya langsung juga diperbolehkan, tapi sambil menunggu itu kita akan lihat dulu ya Kak beberapa pertanyaan yang ada di chat box seperti itu. Oke. Baik, let's see some of the question ya. Tadi sudah ada yang terjawab ya beberapa kakak-kakak, jadi kita akan coba jawab yang belum sempat dijawab nih tadi. Dari Kak Aldila ini, untuk university dalam Russell Group atau Group of Eight, adakah yang membedakan dari LOE unit tersebut dengan unit lainnya? Gimana nih? Mungkin dari Kak Iva dulu ya, yang kampusnya juga masuk seperti itu. Boleh Kak Iva? Gimana Kak jika dalam LOE, sorry. Jadi pertanyaan dari Kak Adila, kalau misalnya kita dapat LOA dari university yang masuk Russell Group atau Group of Eight, ini ada bedanya nggak sih Kak dengan LOA dari university lain yang mungkin let's say nggak masuk nih Group of Eight, let's say mungkin dari kalau di Australia mungkin dari apa ya? Charles Gimana Darwin tuh ya? Charles University gitu ya. Darwin bisa misalnya kayak gitu atau Canberra University misalnya seperti itu Kak. Kalau beda LOE-nya sih secara LOE itu ya LOE adalah sebuah dokumen penerimaan bahwa kita diterima di satu university ya. Jadi nggak ada bedanya teman-teman. Jadi kita udah di kampus A, B, dan C. Bedanya adalah kompetisinya teman-teman. Karena nggak semua orang keterima di Group of Eight, nggak semua orang keterima di Russell Group gitu. Jadi chance-nya, kesempatannya untuk diterima di kampus tentu saja lebih besar di kampus-kampus yang mungkin tidak masuk top kampus itu
gitu. Tapi secara OE-nya sama atau enggak? Sama gitu. Kalau kita udah kumpulkan semua syaratnya terus kita diterima semuanya, ya LOE itu ya LOE gitu. Dokumen yang sama bahwa keterangan bahwa kita diterima di kampus itu gitu. Bedanya tuh ada dua sebetulnya. Ada istilah namanya, kalau mungkin teman-teman masih ada yang baru ya, belum terbayang nih daftar kampus luar negeri gimana. Kalau kita nanti sudah daftar, teman-teman nunggu ya 3 sampai 6 minggu kita dapat balasan, nih kamu keterima nih gitu. Kita dapat dokumen itu namanya LOE, Letter of Acceptance gitu. Ada dua perbedaan, yang satu namanya conditional. Conditional itu dari kata condition atau ada syaratnya, bersyarat ya. Unconditional, tidak bersyarat. Unconditional artinya kita nggak perlu ngumpulin apa-apa lagi. Kita udah diterima, tinggal bayar tuition fee-nya berangkat gitu. Nah, kalau conditional masih ada nih syaratnya yang kurang. Misalnya teman-teman belum ngumpulin IELTS atau ijazahnya nggak jelas apa namanya, perin-perinannya, tapi statusnya sudah diterima. Jadi secara kualifikasi sudah oke, cuma nih kurang nih apa namanya, IELTS-nya belum atau IELTS-nya kurang skor, mereka akan minta lagi. Gitu sampai kemudian itu diterima, LOE-nya akan berubah menjadi unconditional. Nah, baru tuh bisa itu kita udah keterima mutlak gitu istilahnya. Tinggal bayar tuition fee atau bayar sisa tuition fee jika kita dapat potongan apa namanya tuition fee-nya, berangkat. Jadi kalau perbedaan istilah hanya itu aja, tapi LOE dari kampus tuh ada bedanya enggak? Ya LOE Kak, cuma bedanya kompetisinya aja gitu. Thank you, Kak Iva. Mungkin sedikit aku tambahin ya, kakak-kakak. Nanti kalau dapat LOE-nya itu dari kampus Result Group atau Group of 8, dan misalnya kakak-kakak mau pakai untuk LPDP nih, karena aku aware di LPDP ya, seperti itu akan dapat banyak banget nih benefitnya. Terutama misalnya kalau yang Result Group atau Group of 8-nya itu masuk ke dalam list ini ya, perguruan tinggi utama dunia. Karena LPDP kan ada jalur PTUD ya, perguruan tinggi utama dunia, seperti itu, dan itu udah bisa dapetin passing grade yang lebih rendah nih daripada passingnya teman-teman yang jalur reguler kayak gitu. Tapi kalaupun misalnya pun LOE-nya itu dari kampus yang tidak masuk dalam PTUD misalnya, itu tetap ada keuntungannya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak bisa skip itu second selection namanya TBS, tes bakat skolastik, yang katanya di batch ini tuh sulit banget kayak gitu ya. Jadi kalau kakak-kakak sudah punya LOA, bisa langsung dari administration itu jalur cepat nih kayak gitu ya, ke seleksi substansi seperti itu. Jadi nggak perlu lagi kayak gitu mengikuti tes TBS yang matematikanya katanya lebih serem dari ini ya, COC atau Olimpiade Matematika seperti itu. So any LOA from any university, baik itu dalam Russell Group ataupun Group of 8 kayak gitu, kalau dia nggak masuk PTUD nggak apa-apa, itu tetap bisa dipakai seperti itu ya. Yang non Russell Group juga, as long as dia unconditional seperti yang Kak Ipa tadi mention, dan as long as dia memang ditawarkan nih oleh LPDP dalam list university-nya seperti itu ya. So punya LOA it's 1K untuk bisa udah memastikan kakak-kakak lolos ke seleksi substansi seperti itu. Oke, thank you Kak Ipa untuk jawabannya. Nah, sekarang Kak Ipa kita ada pertanyaan lagi seperti itu. Terima kasih juga Kak Ate ya. Aku lihat Kak Ate sudah banyak banget nih membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat box seperti itu. Oke, pertanyaan lain nih Kak dari Kak Alin ya. Ini cukup spesifik nih Kak Iva, kaitannya dengan tadi itu ya, mungkin dalam membuat personal letter atau motivation letter kayak gitu terkait dengan bagaimana sih menspesifikasikan terkait goal kita kayak gitu ya. Misalnya Kak Alin di sini sedikit kebingungan sepertinya bagaimana untuk bisa exactly kayak gitu telling the university terkait goal kita ya kayak gitu. Pertanyaannya cukup panjang di sini. Kak Alin, if you can open your microphone bisa mungkin ya kita langsung diskusikan di sini. Okay, hi. Thank you so much for accepting my question. I know this is very specific, but I've watched a lot of like YouTube videos and I've taken a lot of advice from people on social media.
they always repeat the same thing. Like you have to be very specific about the program that you want to join, the teachers that you want to be taught by, the professors that you want to meet, and like the experiments you want to do with them. But I think it's getting more and more like generic because everybody's following the same thing. And I can't really draw the line where like I want to be unique, but I also want to like follow a certain formula that I know is gonna work. So I find it a little bit hard to differentiate between like um how I should follow up with like making a personal statement. So what do you think? Thank you, Kak Alin, for the question. Mungkin Kak Iva can give tips for this. Thank you. Thank you. Yes, the name itself is a personal statement. It has the reason behind it because it's personal. So, those things you've heard in the video, in testimonial or something like that, betul itu adalah tips and it will help a lot in, generating our ideas in our personal statement. However, your authenticity as a person itu akan kelihatan di essay itu gitu, Kak Alin. Jadi misalnya I actually find it a little bit also gimana ya bilangnya? Kan tadi disampaikan sulit gitu ya, menyampaikan end of goal-nya gimana. So I think you have to go inward instead of like looking outward gitu, karena terlalu banyak ngelihat keluar nanti jadinya bingung kayak gitu. Gitu. Oh, ternyata semuanya sama. Intinya you have to be more specific. Mungkin yang bingung adalah be more specific definisinya seperti apa gitu. So you can ask yourself a questions. In the next 5 to 10 years, what do you want to do in your life? Gitu. Misalnya, kalau ngomongin konteks pendidikan dan guru gitu ya. Will I be a teacher in the next 5, 10 years? Gitu. Or I think I'm gonna go as a educational consultant, doing lots of research, making report, working for international organization gitu. What do you have in mind? Maksudnya spesifik tuh seperti itu gitu. And if you already have a position for that, itu akan sangat bagus gitu. Jadi di akhir esainya teman-teman Kak Alin tinggal bilang, after graduating, I see myself as a health consultant in, I don't know, in one of the international organization in the field of health, for example. I would use the knowledge and skills gained from the university to create an effective system misalnya to evaluate an infectious disease, for example. Kayak gitu tuh nggak apa-apa. Itu yang dimaksud spesifik. Jadi yang baca tuh bisa tahu, oh kamu tuh arah karirnya tuh ke sana. Gitu, seperti itu. Terus be more specific lagi tuh maksudnya seperti apa? Kenapa tadi ada sebutkan profesornya? Sehingga teman-teman perlu sekali untuk riset betul tentang university and the program it's karena memasukkan nama-nama mereka di dalam personal statement itu akan memberikan nilai tambah gitu. Meaning that you've done a very well research about the university and the program. Contoh, pada saat saya membuat essay ke UCL, my program is called Education and International Development. So it's a combination of education and development studies. So I mentioned in my essays the reason why I choose this program karena sebetulnya international development and education tuh banyak teman-teman di UK. Cambridge juga punya. Tapi judulnya agak sedikit beda. Globalization, Education, International Development. Itu mereka lebih spesifik lagi. Gitu. But the reason why I'm choosing that university and program is because they have the Center for Education and International Development, which has been established since 1980. So I'm hoping by studying there, I will meet experts in education and development, and I will get the insight from them, learn from the best practices gitu. Jadi disampaikan itu. Jadi maksudnya spesifik tuh gitu. Jadi kita nggak bisa nulis satu essay terus kita pakai semuanya. Kalau Kak Ate dan saya tidak akan merekomendasikan itu. Harus customize setiap university dan program. Mudah-mudahan menjawab ya kebingungannya. Jadi itu yang dimaksud spesifik. Seperti itu. Yes, sama-sama Kak Alin. Can I add a bit for that Yes, one, Sabina. Kak Iva? So related to the personal statement, because it is called personal statement. I think like Kak Alin mentioned earlier, kayak karena tadi ya banyak masukan dan lain-lain. Jadi kayak mau
like you want to make the essay very unique gitu. Menurutku sebenarnya poin yang bisa di-highlight ketika menulis personal statement adalah it is okay to be personal gitu. Yang tadi sempat Kak Yitfa mention juga, your authenticity as a person kan pasti unik kan kita gitu. And like everyone will be different, regardless let's say the program that you're aiming for and the university and the professor that you want to collaborate with. But I think like you can actually put the story of you to be more personal and to be more authentic. And then the reason why you choose the university, it can be following your personal goal juga nantinya. Mungkin kalau misalnya tadi sebagai contoh di essay yang sempat Kak Iva display di awal, itu kan cerita awalnya very personal, and that's totally fine to make it more personal gitu. Jadi nggak perlu yang kayak misalnya you mention about the problem in Indonesia like in a in a big scale, but if you want to bring the story to be more personal, to be apa ya, lebih misalnya skalanya lebih kecil, itu juga nggak apa-apa gitu. So I think like you can actually be more personal and authentic di essay-nya sih. Jadi genuine-nya tuh kelihatan gitu. That's the thing that I would like to add. Thank you, Kak Iva, Kak Raya, and also Kak Alin. Thank you, Kak Iva dan Kak Ate ya. Thank you. Right. So, masih terkait dengan personal statement nih Kak, seperti itu. Ada Kak Agus yang bertanya, personal statement, motivation letter, dan studi plan ini bedanya apa sih Kak? Kayak gitu. Karena kan biasanya ada yang minta personal statement, tapi kampus lain mintanya motivation letter, ada juga yang harus menambahkan study plan. Mungkin boleh dijawab Kak Iva dan Kak Ate? Oke, motivation letter sama personal statement sama, Kak. Kalau study plan ini tergantung, biasanya itu S3 mungkin ya maksudnya. Kalau S3 biasanya memang minta study plan termasuk seperti rencana risetnya, misal we need to take a look at the specific questions untuk itu. Kalau memang mereka minta your study plan essay gitu. Karena kalau untuk motivation letter dan personal statement, study plan tuh ya sudah termasuk di dalamnya gitu. Jadi kita memang it depends on the university and the program gitu. Oke, thank you Kak Iva. Semoga nanti lebih mudah ya mengerti Kak perbedaan-perbedaan ini ya. Thank you. Nah, sebelum kita ke Kak Abiyah ya yang sudah raise hand, satu question lagi nih Kak dari ini ya, dari Kak Akbar nih Kak, terkait dengan ini kan tadi ada aku sempat tunjukkan ya Kak ya, University Pathway Program Premium kayak gitu. Itu kan unlimited Kak. Untuk berapa beasiswa nih? Mungkin nanti bisa dibantu dijawab oleh Kak Ate ya. Karena Kak Akbar ini nanti rencananya pengen coba beasiswa dokter talenta riset S2 langsung ke S3 seperti itu di Jepang. Gimana nih Kak Ate untuk program University Pathway Premium? Masih mute Kak? Sorry. Iya, jadi kalau untuk University Pathway Premium ini Kak, kita tuh untuk jumlah beasiswanya unlimited juga. Teman-teman bisa daftar any kind of scholarship that you aiming for. Tapi kalau misalnya untuk yang S2 langsung S3, it actually like I just want to confirm, ini maksudnya beasiswanya itu langsung dari S2 ke S3 atau kayak S2 dulu jeda, habis itu baru lanjut S3 gitu ya, Kak? Siapa tadi yang tanya? Sorry. Kak Akbar ya. Kak Akbar ya? Kak Akbar. LPDP targeted brain. Oh, Kak Taya, are you familiar with this one? Because I don't think I'm quite familiar with this one. Targeted brain ini dia S2 langsung S3 atau kayak S2 jeda baru lanjut S3? Karena kalau misalnya dari Betul Kak. gimana, sorry? Ini untuk targeted memang untuk talenta riset itu dia lanjut ya Kak kayak gitu. Oh, Tetapi oke. pendaftarannya itu Satu syarat kali. itu hanya different pada beberapa dokumen aja kayak gitu. I Jadi see. it's still LPDP kayak gitu. Oke. Berarti ini satu kali direct ya, Kak Akbar. Oke, berarti satu kali aja terus habis itu langsung. Bisa sih Kak kalau misalnya untuk dari master langsung ke PhD itu maksudnya pas daftar itu di master itu bisa. Karena kalau misalnya ada jeda dulu berarti it will be two different packages.
Karena kalau di Tibra yang premium tuh ada yang untuk master dan untuk doktoral. Jadi itu beda programnya. Tapi kalau misalnya program yang tadi Kak Akbar mention itu direct, itu bisa diambil dari master gitu. Dan itu unlimited ya Kak Akbar. Jadi bisa kalau Kakak mau coba beberapa scholarship gitu. Thank you. Semoga menjawab ya Kak Akbar. Thank you Kak Ate. Baik, kita akan ke Kak Albi ya nih yang udah raise hand dari tadi. Boleh silakan langsung pertanyaannya Kak Albi. Ya, selamat malam kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, saya ingin bertanya, tadi sempat disinggung tentang study plan itu untuk apa untuk S3 itu. Itu udah masuk di motivation letter Kak gitu ya Kak? Atau sendiri gitu? Oke, tergantung universitinya, Kak. Iya, jadi kita Hmm. harus cek dulu. Biasanya memang yang minta study plan seperti itu untuk S3. Nah, tapi kita harus cek untuk universitinya. Biasanya jarang sih untuk satu dokumen tersendiri. So we need to read all the requirements dulu, Kak. Gitu. Oh, dilihat persyaratannya dulu gitu ya? Betul, Dari betul. kampus ya? Iya, betul. Oh, dari kampus. Iya. Oh ya Kak, saya pengen tanya lagi dulu yang webinar kapan tuh sempat disinggung tentang apa beasiswa kampus yang di mana yang di Inggris gitu ya. Itu di apa itu Kak? Websitenya apa itu Kak? Yang mana ya, Kak? Udah lama saya lupa. Karena ini juga informasi untuk teman-teman yang lain. University Ya. biasanya menawarkan beasiswa juga, cuma jarang sekali yang full. Jarang Oh sekali. jarang ya. Ya, jarang sekali yang full. Kalau untuk Libra sendiri kemarin ada yang dapat full S2 di Edinburgh, itu tapi hanya tujuan saja. Jadi nggak ada living cost-nya. Oh. Itu yang chevening ya itu yang full S2 itu atau apa? Oh ya, itu beasiswa dari pemerintah Inggris, Kak. Tapi bukan dari kampusnya. Bukan dari kampus. Iya Mm-mm. ya. Oke Kak. Terima Ya, kasih ya Kak. sama-sama. Thank you Kak Albi untuk pertanyaannya. Baik, sebelum kita lanjut ke chat box, boleh Kak Preti dulu silakan. Mau tanya terkait transkrip nilai ke bahasa Inggris. Jadi misalnya kalau mau coba kampus di UK sama kampus di Aussie, apakah transkriptornya itu beda ini ya? Beda maksudnya beda badannya gitu ya kalau kita mau transkrip nilai atau gimana Kak? Okay, I think I can answer that one. Kak Taya, please di aku. I'm Boleh just Kak. okay. Alright. Okay, Kak Preti, thank you for the questions. Jadi untuk translator itu bisa dipakai semua sih. Jadi kayak satu translator atau one translated documents can be used for all countries gitu. Jadi bisa dipakai buat ke negara-negara lain. Gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini masih galau untuk apa namanya untuk translate dokumen di Tibra tuh bisa bantu teman-teman buat konekin teman-teman ke translator gitu. Jadi nanti bisa tanya aja ke admin untuk translate dokumen ke translator gitu. Biasanya kalau teman-teman di Tibra akan pakai satu aja sih translate dokumennya dipakai buat apply ke semuanya. Jadi nggak perlu beda-beda. Gitu. Thank you. Thank you Oh, Kak. I see Kak, soalnya banyak translator juga kan, jadi kayak apakah kalau misalnya mau ke Amerika, Aussie atau ke UK itu beda-beda translator, jadi kan kayak mikirnya bakalan habis juga duit kalau misalnya bayar Benar. translator masing-masing gitu kan, jadi ternyata Ya. ternyata satu aja ya Kak. Betul, satu aja. Dan ini mungkin yang harus diperhatikan teman-teman terkait translate dokumen ini adalah make sure kalau penerjemahnya ini adalah penerjemah tersumpah yang sudah diakui gitu. Jadi kalau misalnya, karena pernah ada case waktu itu, ijazah translated-nya ini nggak diterima sama pihak kampus. Jadi kayak penerjemahnya ini bukan penerjemah tersumpah yang sudah verified
gitu. Makanya dibalikin lagi dokumennya dan mereka minta kita untuk translate ulang ke penerjemah tersumpah gitu. Jadi untuk translate dokumen, make sure kalau misalnya penerjemahnya teman-teman ini adalah penerjemah tersumpah yang sudah terverifikasi gitu. Itu aja sih paling. Okay. Well noted, Kak. Thank you, Kak. Thank you juga Kak Teti. Mungkin menambahkan sedikit Kak Taya, mungkin Kak Pret sempat baca-baca gitu ya informasi mungkin yang bikin bingung tadi, wah kalau bayar semuanya nanti bingung gitu. Nah ini case untuk US Kak, bukan translation kalau itu. Jadi kita tetap untuk apa namanya ijazah yang di transkrip yang diterjemahkan itu sama kita tetap bisa pakai. Tapi kalau teman-teman apply di kampus di US kebanyakan mereka akan minta transkrip kita untuk kemudian disertifikasi istilahnya oleh lembaga namanya WES, WES. Nah, itu yang berbayar dan lumayan uangnya gitu. Jadi memang secara administrasi kalau di US harus seperti itu. Kalau terjemahannya kita tetap bisa pakai, tapi bayar lagi gitu untuk kemudian disahkan gitu ibaratnya oleh mereka. Tapi kalau UK dan Australia tidak perlu itu dan teman-teman kalau yang udah angkatan yang baru-baru ke sini tuh sekarang transkripnya dari zaman saya ke sini udah 2 bahasa ya. Itu juga sebetulnya nggak perlu terjemahkan nggak apa-apa teman-teman. Jadi sudah diterima. Selama itu legal dari university bukan fotokopian maksudnya. Gitu. Jadi udah nggak perlu terjemahkan lagi kalau memang sudah tersedia dalam 2 bahasa. Gitu. Mudah-mudahan membantu ya. Itu aja tambahannya. Makasih. Thank you Kak Iva tambahannya. Nah nanti kalau kakak gabung UP Starter ini bisa dicek juga ya. Apakah persyaratan administrasinya ini udah benar kayak gitu ya. Oke, thank you Kak Iva dan Kak Ate. Kak Iva dan Kak Ate masih ada pertanyaan nih dari Kak Rizka Hani ya. Terkait persentase untuk ngedapetin LOA itu apakah penentu terbesarnya itu ada pada personal statement atau nanti ada juga nih penilaian berdasarkan transkrip nilai pada pendidikan sebelumnya kayak gitu. Probably kan akan dilihat juga ya Kak IPK-nya mungkin atau misalnya apakah apa namanya pada mata kuliah itu dia berhasil dapetin nilai yang bagus misalnya karena ada beberapa mata kuliah inti nih dari S1 yang ada beberapa kampus tuh mensyaratkan misalnya kayak gitu Kak. Gimana Kak Iva dan Kak Ate? Iya, benar sekali Kak Taya. Jadi transkrip dan ijazah itu tetap dilihat ya. That's why it is essential. Yang dinilai tadi seperti yang Kak Taya mention ada IPK. Jadi IPK-nya itu harus memenuhi standar minimumnya mereka. Lalu yang kedua itu adalah mata kuliah yang udah pernah kita ambil gitu. Jadi untuk beberapa kampus, kadang mereka tuh kayak kasih semacam kredit transfer. Kalau misalnya teman-teman dari jurusan yang sama, yang linear, itu biasanya ada pengurangan mata kuliah atau jumlah kredit di Australia sih terutama biasanya yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau kalau di UK sih enggak ya. Biasa kalau UK tuh lihatnya ke mata kuliah apa aja yang udah pernah kita ambil, terus IPK biasanya. Tapi kalau kayak di Australia, mereka tuh benar-benar mengevaluasi em, detailnya. Jadi kayak kalau misalnya let's say waktu itu pernah ada student yang S1-nya education, S2-nya mau education juga, terus karena mata kuliahnya udah pernah ada yang diambil di S1-nya, jadi yang harusnya dia kuliahnya 2 tahun, di LOE-nya dia tuh di-mention hanya perlu kuliah 1 tahun 7 bulan. Jadi dia dapat potongan kredit dari kampus gitu dan itu berpengaruh memang. Jadi wajib ada ya transkrip dan ini masuk ke evaluasi kampus. Thank you, semoga menjawab. Thank you, Kak Ate. Baik, Kak Ate, kita ada punya masih 8 menit lagi, kakak-kakak. So, we will try to answer as many question as possible ya. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum terjawab, please feel free untuk nanti langsung menghubungi aja Tibra seperti itu untuk melakukan misalnya konsultasi terkait ini. Alright, Kak Ate dan Kak Iva, mungkin di sini ini ada pertanyaan yang menurut aku akan relate ke banyak orang ya malam ini dari Kak Agus. Untuk misalnya kita yang mau study abroad seperti itu dengan scholarship, apakah lebih baik kita daftar kampus dulu atau daftar beasiswanya dulu nih? Kayak gitu kakak-kakak. Oke, nah sebelum ke tim admission, kalau dari aku dulu sedikit karena aku juga mendapatkan scholarship ya untuk study di luar kayak gitu.
ini tergantung banget dari beasiswanya kakak-kakak, karena ada beberapa beasiswa yang kalau misalnya kita sudah memiliki LOA itu akan ada keuntungan tersendiri seperti itu, seperti misalnya di LPDP kayak gitu. Berarti kalau itu tujuannya ya bisa aja apply ke university dulu kayak gitu ya. Tapi ada beberapa juga beasiswa tuh yang nggak perlu kayak gitu LOA di awal. Artinya LOA ini bukan menjadi penentu yang sangat besar nih kayak gitu untuk beasiswanya seperti AAS misalnya. Kayak gitu tuh nggak perlu ada LOA dari university-nya di awal, karena nanti setelah lulus pihak AS yang akan bantu kayak gitu. Untuk chevening pun di awal tuh belum perlu LOA, tapi nanti kalau udah dapet kayak gitu akan ada deadline yang diberikan seperti itu ya untuk mencari LOA. So sebenarnya bisa berjalan bersamaan karena untuk admission kan butuh lumayan banyak persiapan ya kayak gitu. Jadi beasiswanya iya, admissionnya juga iya seperti itu. Kalau misalnya dari kakak-kakak tim admissionnya Tibra nih, menurut kakak-kakak mana sih yang harus dikejar duluan, LOA atau beasiswa, Kak? Sama seperti Kak Taya, tergantung beasiswanya. Kalau LPDP, LOE dulu, chevening dan AAS, beasiswa dulu. That's it. Sip, thank you. Same. Same ya, AT ya. Nah, makanya itu tergantung beasiswanya nih nanti. Oke. Ini juga ada nih pertanyaan lanjutan dari Kak Agus, Kak. Kalau misalnya LOA unconditional misalnya sudah didapat kayak gitu ya, tapi sudah jatuh tempo kayak gitu ya, masa untuk misalnya kita registrasi menerima di situ offer yang diberikan kayak gitu dan harus misalnya membayar tuition fee seperti itu ya, tapi belum dapat scholarship-nya nih kayak gitu. Gimana nih Kak supaya misalnya university mau menunggu sampai kita mendapatkan scholarship-nya? Kayak gitu. Mungkin Kak Ate dan Kak Iva pernah dapat case yang seperti ini gimana Kak? Oke, mungkin dari aku dulu nanti Kak Eva bisa menambahkan ya Kak. Jadi di Tibra lumayan banyak Kak case seperti ini di mana LOE-nya udah dapet tapi scholarship-nya belum dapat. Nah, untuk case seperti ini tergantung ya Kak kampusnya di mana. Karena beberapa kampus tuh ada yang memperbolehkan kita untuk defer programnya atau kayak request buat tunda perkuliahan ke tahun berikutnya. Jadi beberapa kampus bisa seperti itu, tapi beberapa kampus tidak bisa defer. Jadi again, it depends on the university. Kalau misalnya kampusnya bisa defer atau kita bisa request buat mundurin kuliah, kita bisa request aja tanpa perlu bayar deposit. Gitu. Tapi kalau misalnya dari kampus tersebut tidak ada atau tidak bisa defer, it means teman-teman bisa decline aja offernya, lalu nanti di tahun berikutnya teman-teman daftar lagi. Gitu. Jadi nggak perlu bayar deposit kalau beasiswanya belum secure. Itu aja sih. Mungkin dari Kak Iva ada yang mau ditambahkan? Tidak ada Kak, cukup jelas. Ya. Thank you very much Kak Ate. Jadi semoga itu bisa menjawab ya kayak gitu. Oke, kita masih ada beberapa pertanyaan nih Kak. Ini dari Kak Edwin dulu tadi yang bertanya ya Kak ya. Cuman ini agak membingungkan. Jadi kalau Kak Edwin bisa open mic boleh nih Kak langsung ditanyakan saja pertanyaannya. Oke, halo Kak, selamat malam. Kayak pertanyaannya saat ini aku masih istilahnya dulu waktu S1 aku dapat beasiswa gratis juga S1-nya, tapi setelah dapat beasiswa aku harus mengabdi sekitar kurang lebih 5 tahun untuk dapatkan ijazah itu. Nah, tahun depan aku rencana atau sesuai perjanjian baru dapat ijazah. Apakah saat kan LPDP atau beasiswa yang lain itu bulan Januari kan banyak yang buka itu kan Kak. Apakah di bulan Januari itu aku bisa kan membutuhkan ijazah itu. Apakah aku bisa melampirkan SKL atau apa gitu untuk membuktikan aku berkuliah gitu Kak. Apakah bisa atau enggak? Gitu. Terima kasih ya. Thank you Kak Edwin. Mungkin silakan langsung dijawab oleh Kak Ate dan Kak Iva ya. Kalau untuk beasiswa LPDP bisa Kak pakai SKL ya untuk teman-teman yang dengan case seperti Kak Edwin atau misalnya baru udah lulus kuliah cuma tinggal nunggu ijazah biasanya bisa untuk pakai SKL. Cuma di kasus Kak Edwin ini kan memang ijazahnya ditahan ya. Jadi
bisa tidak ya misalnya minta ke institusinya S1 dulu gitu untuk di-scan saja. Karena kita hanya perlu itunya dulu gitu. Nanti hard copy-nya kan pada saat Kak Edwin sudah keterima beasiswanya, kita udah bisa ngambil ijazahnya gitu. Karena sebetulnya mereka nggak minta hard copy-nya juga gitu. Mereka minta scanannya itu and if that's possible disampaikan ke university sebelumnya satunya harusnya nggak masalah gitu. Lebih baik seperti itu daripada pakai SKL karena kalau pakai SKL mungkin agak dipertanyakan ya karena lulusnya sudah lama kok pakai SKL gitu. Jadi kalau bisa minta ke kampus yang lama, sampaikan saya mau mendaftar S2 beasiswa, saya perlu izinnya itu. Dan nanti pada saat keterima beasiswa itu udah selesai apa masa pengabdiannya juga kok. Jadi harusnya sih nggak menyalahi aturan ya gitu. Jadi bisa dicoba cara itu Kak Edwin. Itu dari aku. Mungkin dari Kak Ate ada tambahan? Agree, Kak Iva. I was going to say the same thing. Thank you. Oke, thank you Kak Iva dan juga Kak Ate. Nah, ini last question Kak Iva. Ada yang bertanya nih Kak Hayuning ya. Mungkin ini juga pertanyaan besar buat teman-teman yang lain yang saat ini belum dapat LOE Kak, kayak gitu. Nah, dari Kak Hayuning tanya, apakah ada batas waktu ya untuk LOE kayak gitu untuk kita terima? Artinya responding apakah mau apa ya lanjut kayak gitu pendaftaran ke university itu, dan tadi ada sempat mention terkait dengan deposit nih. Ini apa maksudnya, Kak? Mungkin boleh dijelaskan ke teman-teman di sini ya, silakan. Oh, Oke, mungkin aku bisa jawab dulu. Nanti Kak Iva seperti biasa. Oke, jadi untuk LOE, iya benar teman-teman. Jadi biasanya ada batas waktu untuk accept offer-nya. Jadi ketika kita udah dapat LOE, itu pihak kampus biasanya akan kasih apa ya namanya deadline untuk kita tuh mau terima atau enggak nih offer tersebut. Gitu. Nah, biasanya kalau kita accept offer-nya, itu kita akan diminta untuk bayar deposit. Jadi deposit itu semacam, apa ya bahasa Indonesianya, kayak booking fee atau like it's booking fee gitu DP nggak sih? gitu ya. DP ya, yang kayak gitu. Dimana itu jadi penanda bahwa kita itu jadi akan kuliah di kampus tersebut. Jadi semacam kayak we confirm kalau kita tuh mau kuliah di kampus tersebut. Gitu. Things to note, deposit itu nggak bisa dikembalikan. So once you pay the deposit, either teman-teman nanti jadi berangkat atau enggak ke kampus tersebut, uangnya udah teman-teman bayarkan ke universitas nggak bisa dibalikin. Gitu. That's why kalau dari Tibra biasanya suggest kalau teman-teman belum secure scholarship-nya, ini kalau buat teman-teman yang mau pakai scholarship ya. Kalau teman-teman yang mau pakai scholarship, selama belum dapat scholarship-nya, jangan bayar deposit dulu. Tapi bisa request untuk, let's say, extend acceptance LOE atau defer untuk perkuliahan tahun berikutnya. Gitu. Itu sih, Kak. Thank you. Kak Iva, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada sih, mungkin istilah lain deh itu kalau kita uang panjer kali ya. Kalau istilah kalau di Jakarta biasanya bilangnya uang panjer tuh kalau kita mau ngekos terus kita udah fix nih, jangan dikasih ke orang ya Pak, Bu gitu. Kita kasih itu tadi booking fee gitu. Ya, booking fee ya. Yes, thank you Kak Iva dan Kak Ate. Semoga teman-teman tercerahkan ya. Ada Kak Preti yang raise hand, tapi karena waktunya di sini Kak akan habis, so sadly kita nggak bisa ini ya melakukan another discussion seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget ditanyakan ya Kak Preti ke adminnya Tibra atau langsung aja register untuk starter program di University Pathway seperti itu ya. Oke, nah untuk teman-teman yang akan mendaftar ke Australia, biasanya penerimaannya itu ada di bulan Januari dan Juli untuk summer dan winter semester, tapi untuk ke UK itu mereka biasanya mulai academic study-nya itu atau academic semesternya, termnya itu di September seperti itu ya. So you can take a look at this untuk nanti strateginya gimana kayak gitu. Thank you for that. Dan sebelum kita selesai untuk malam ini, kakak-kakak kita akan ada sesi foto bareng dulu di sini. Jadi untuk bisa nanti jadi manifestasi nih untuk kakak-kakak yang hadir, siapa tahu bisa diterima di university-nya ya. Kayak gitu. Boleh dinyalakan dulu kameranya kakak-kakak semua.
Yes, thank you. Sambil menunggu yang lain menyalakan kamera, kita juga akan ada banyak event selama bulan Oktober ini ya, kaitannya dengan university, kayak gitu tentang beasiswanya juga, kayak gitu dan lain-lain. Jadi please datang lagi, nanti akan ketemu aku lagi, Kak Iva dan Kak Ate, dan banyak informasi yang bisa didapatkan terkait dengan studying abroad, kayak gitu ya. Oke, nah Kak Iva, aku mau minta tolong nih untuk taking picture karena as you say my Ya. screen is closed ya hari ini ya. Thank you. Ya, ini ada 2 page, jadi kita akan ambil 2 kali 2 ya, agak lama nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, gaya resmi dulu ya, gaya kalem dulu. Yang nyalain kamera, insya Allah berangkat segera ke luar negeri di kampus impiannya. Yang nggak nyalain kamera, berangkatnya sesudah yang nyalain kamera ya. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Nah, sini yang page kedua. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya yang ceria. Supaya kena energi positifnya, supaya nular nih. Siapa yang mau ke UCL, ke UK, mau ke Australia, tuh ya. Biar nular. Oke, siap semuanya? Gaya gaya cantik, gaya maconya boleh. 1, 2, 3. Nice. Page yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you for coming, for joining. Terima kasih Kak Taya, Kak Ate. Terima Thank kasih you. Kak Iva dan Terima kasih semuanya Kak Taya, Kak Iva. Makasih banyak. Selamat malam. ya, Have a nice sampai weekend everyone.